Perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Melalui upaya pendidikan, kebudayaan diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Kebudayaan itu dapat dan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, berwujud ideal yakni ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 2, berwujud kelakuan yakni kelakuan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. 3, berwujud fisik yakni benda-benda hasil karya manusia. Karakteristik umum sebagai ciri masyarakat masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang lingkungan hidup. 4. Bidang pendidikan. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK membantu mengembangkan peranti yang dapat mengatasi berbagai kekurangan atau keterbatasan alat indera, dan pada gilirannya, peranti itu sangat membantu mengembangkan IPTEK itu sendiri. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang semakin padat dan akan dipercepat di masa depan mencakup keseluruhan unsur-unsur dalam proses komunikasi. 4. Peningkatan layanan profesional. Manusia masa depan makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Layanan yang diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Tuntutan manusia Indonesia di masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan, diantaranya seperti 1. Ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. 2. Kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya. 3. Efisiensi dan etos kerja yang tinggi. Untuk jenjang pendidikan dasar, hal itu berarti bahwa kemampuan dasar sebagai manusia Pancasila yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar akan siap untuk 1. Memasuki lapangan kerja sebagai manusia pembangunan setelah melalui orientasi dan atau pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan. 2. Melanjutkan ke pendidikan menengah. Beberapa tuntutan yang diharapkan dimiliki oleh manusia masa depan itu antara lain ialah 1. Memiliki sikap yang terbuka, memiliki wawasan internasional dan seimbang dengan itu, memiliki wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. 2. Menerapkan dan meningkatkan asas pendidikan seumur hidup. 3. Melengkapi sarana kehidupan dengan alat-alat komunikasi yang update. Upaya mengantisipasi masa depan. 1. Perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaharuan. 2. Pengembangan kebudayaan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh budaya setempat dan budaya Indonesia, tetapi juga menerima berbagai pengaruh budaya dunia
Dalam menghadapi berbagai pengaruh tersebut, setiap individu diharapkan dapat menyelaraskannya dengan baik, agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah tersebut dengan berhasil. 3. Pengembangan sarana pendidikan. Santoso S. Hamijoyo mengemukakan 5 strategi dasar, yakni 1. Pendidikan untuk pengembangan iptek. 2. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen. 3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan. 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai, termasuk filsafat, agama, dan teknologi. 5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan.